Ke informasi dari Gedung Wakil Rakyat, Komisi 3 DPR memutuskan untuk membentuk panitia kerja terkait penegakan hukum kasus Freeport Indonesia. Hal ini tertuang dalam catatan kesimpulan rapat kerja DPR dengan Jaksa Agung Rabu malam. Dalam rapat kerja antara Komisi 3 DPR dan Kejaksaan Agung, muncul catatan dari hasil rapat tersebut yang menyatakan Komisi 3 akan membentuk panja terkait Freeport. Alasannya, adanya panja akan membantu proses penyelidikan kasus Freeport yang telah lama terbengkalai. Menanggapi hal tersebut, Jaksa Agung HM Prasetyo justru mengkhawatirkan adanya pandangan negatif masyarakat terhadap DPR yang mengintervensi jalannya proses hukum yang sudah berjalan di Kejaksaan Agung. Saya rasa proses politik di sini sudah selesai dilakukan dengan adanya putusan MKD. Sementara penegakan hukum tentunya harus dibiarkan berjalan sesuai dengan jalurnya sendiri. Itu aja sebenarnya keinginan saya. Saya khawatir nanti justru dengan adanya catatan seperti itu akan bentuk panja dan sebagainya, bisa lembaga yang terhormat ini dianggap mengintervensi penegakan hukum. Saya justru menyayangkan ini, jangan sampai nanti lembaga yang terhormat ini masyarakat menilai sebagai mengintervensi penegakan hukum. Saya berharap tadinya bagaimana sekali lagi hukum biarkanlah berjalan sesuai dengan jalurnya sendiri. Dibentuknya panja kasus Freeport bisa menjadi pemacu bagi Kejaksaan Agung untuk meningkatkan performa kerja para penyidiknya mengusut skandal Freeport. Namun di sisi lain, publik mengkhawatirkan adanya intervensi politik dalam pengusutan kasus tersebut. Dari Jakarta, Gadis Bianca, Ari Jayusman, Metro TV. Hingga kini rencana pembentukan panja Freeport masih menjadi pro dan kontra di dalam tubuh parlemen. Selain itu, polemik nasib putusan MKD yang menyangkut mantan Ketua DPR Setia Novanto hingga kini juga masih belum jelas. Bagaimana perkembangan dari penanganan polemik Freeport dan Setia Novanto? Kita langsung berhubung bersama rekan kami, Putri Lukman, langsung dari gedung DPR. Putri, di tengah pro dan kontra yang terus berlangsung, bagaimana dengan rencana pembentukan panja Freeport? Ya Robert, usulan pembentukan panja Freeport ini awalnya disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi 3 Beni Kabur Harman dalam raker Komisi 3 bersama Kejagung kemarin yang melihat fokus dari raker Komisi 3 dengan Kejagung ini lebih menitik beratkan pada kasus pemufakatan jahat Papa Minta Saham, sehingga pembentukan panja Freeport ini dibentuk untuk mengawasi kinerja Kejaksaan Agung dalam mengusut kasus pemufakatan jahat Papa Minta Saham. Namun justru pembentukan panja Freeport ini menuai pro dan kontra dari anggota Komisi 3 sendiri. Tadi kami sempat mewawancarai beberapa anggota Komisi 3 dari berbagai fraksi, diantaranya adalah Ruhut Sitompul dari fraksi Demokrat yang mengatakan pembentukan panja Freeport ini sangat syarat akan intervensi atau adanya kepentingan politik, karena memang kita tahu dalam kasus pemufakatan jahat Papa Minta Saham ini menyangkut wakil mantan Ketua DPR RI Setia Novanto. Dan kami juga tadi menanyakan dari anggota fraksi PKS yang menyatakan bahwa ini masih menjadi catatan yang belum diamini atau disetujui dari fraksi yang ada di Komisi 3. Dan kami juga menanyakan kepada anggota fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP yang mengatakan bahwa pembentukan panja Freeport ini menjadi pengawasan untuk kinerja Kejaksaan Agung dan juga penegakan hukum lainnya seperti di KPK. Dan berikut adalah kutipan wawancara kami dengan ketiga anggota Komisi 3 DPR RI mengenai pembentukan panja Freeport. Aku nggak tahu, Freeport itu sudah selesai kok itu. Ya pemerintah Pak Joko Widodo juga sudah dengan tegas tidak akan diperpanjang ya. Kalau kawan saya masih mungkin kurang puas ya silakan aja. Tapi kalau saya rasa masih banyak pekerjaan kita yang lain. Ya itu catatan ya. Jadi kemarin Komisi 3 dengan Jaksa Agung itu kan memberikan catatan pembentukan pansus Freeport, dan itu bahagian dari panja penegakan hukum yang ada di Komisi 3. Nah, jadi kita ingin mengawal sebenarnya ya, mengawal secara politik ya. Jangan sampai kemudian ada upaya-upaya intervensi politik dalam soal-soal seperti ini. Panja Freeport itu cuma pengawasan terhadap penanganan kasus-kasus hukum dan juga berkaitan dengan penegakan hukum dalam kasus-kasus Freeport. Itu ada kasus Papa Minta Saham, mungkin juga nanti akan ada
kasus-kasus hukum berkaitan dengan lingkungan, hak asasi manusia, dan lain-lain. Itu aja. Robert. Putri, lalu bagaimana dengan nasib dari putusan MKD terhadap mantan Ketua DPR Setia Novanto? Ya Robert, untuk putusan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh mantan Ketua DPR RI Setia Novanto ini diakui oleh Wakil Ketua MKD Junimat Gisang. Putusan sudah dibacakan di akhir sidang pada 16 Desember 2015 lalu, di mana dua amar putusan. Poin pertama, menerima pengunduran diri Setia Novanto dari jabatannya sebagai Ketua DPR RI, dan poin kedua, memberhentikan Ketua Setia Novanto sebagai Ketua DPR RI. Dan memang Junimat mengatakan bahwa putusan ini akan dirapatkan kembali oleh anggota MKD bersama dengan pimpinan secara internal untuk memutuskan apakah putusan Setia Novanto ini dapat dirilis ke masyarakat atau tidak. Dan memang sesuai dengan yang kita ketahui bahwa putusan ini adalah 10 sanksi sedang dinyatakan oleh anggota MKD dan 7 menyatakan atau memberikan putusan atau sanksi berat. Dan untuk itu nantinya masyarakat memang diakui juga oleh Junimat bahwa masyarakat perlu tahu bagaimana putusan ini disampaikan kepada masyarakat yang sudah mengetahui atau mengikuti jalannya persidangan dari kasus pelanggaran kode etik Setia Novanto sejak awal. Menurutnya pula perlu disampaikan kepada publik secara terbuka agar publik mengetahui bahwa putusan Setia Novanto ini sudah diberikan, bahwa Setia Novanto mendapatkan pelanggaran sanksi berat, yakni dicopot dari jabatannya sebagai Ketua DPR RI. Kita akan tunggu bagaimana atau kapan Setia Novanto akan disampaikan atau dijelaskan secara resmi rilis putusan Setia Novanto oleh MKD untuk pelanggaran sanksi berat, sanksi sedang atau pencopotan Setia Novanto dari jabatannya. Robert. Baik, terima kasih Putri Lukman atas informasi Anda langsung dari gedung DPR. Munculnya catatan dari Komisi 3 DPR agar Kejaksaan Agung tidak melanjutkan kasus hukum dari PT Freeport Indonesia dinilai sebagai bentuk intervensi politik. Menurut Direktur Lingkar Madani, Ray Rangkuti, Komisi 3 DPR seharusnya tidak boleh mengintervensi proses hukum yang berjalan di Kejaksaan Agung. Pasti itu kan di MKD sudah dinyatakan bersalah. Apa tidak cukup bagi Komisi 3? Pernyataan bersalah itu menjadi sinyal bahwa kasus ini benar adanya. Nah, cuma kan sekarang yang dilihat apakah ada unsur pidananya atau tidak kan? Unsur etik pada penyalahgunaan etiknya udah ada. Nah, sekarang orang mau melihat kepada unsur pidananya apakah ada atau tidak gitu. Nah, sekarang tinggal dibuktikan, makanya dipanggil. Nah, kalau yang bersangkutan nggak pernah mau datang, ya bagaimana memutuskan perkaranya, ya atau tidak gitu. Ya, ini harus jalan terus ya, itu pertama. Nah, yang kedua, DPR ini jangan begitu. Kalau udah menyangkut kawan-kawan mereka sigapnya minta ampun. Yang mereka mestinya harus pikirkan tuh Indonesia, bukan kawan. Jangan direduksi ya jabatan mereka, kewenangan mereka, hanya untuk mengurusi kawan-kawan mereka gitu loh.